Kita langsung saja bergabung ke arena Munaslup Partai Golkar di Nusa Dua Bali bersama koresponden senior Alvito Dinova Ginting. Selamat malam, Alvito. Anda sedang bersama dengan narasumber Anda saat ini, begitu. Tetapi ingin saya tahu agenda apa yang terjadi saat ini, lalu dinamikanya seperti apa dalam seharian ini. Ketika kita tadi mencatat ada soal sedikit kericuhan, kemudian berkembang soal politik uang yang semakin memanas, bahkan isunya per DPD per satu suara itu 3 miliar. Bagaimana Anda memotret Munaslup hari ini di Nusa Dua Bali? Iya, kalau misalnya kita bicara Indra bahwa hari ini dinamikanya tentu saja tetap menggeliat tapi dalam kondisi yang kondusif. Kalau kemarin kita bisa kembali merecall bahwa ada wacana soal dispute tentang pemilihan terbuka dan tertutup, artinya apakah voting akan dilakukan secara terbuka atau tertutup, nampaknya malam ini sudah mengerucut untuk kemudian voting dilaksanakan secara tertutup. Dan kalau dikatakan politik uang, bahkan Ketua Dewan Etik sendiri Fadel Muhammad mengatakan politik uang ada, uang memang bergerak, tapi sulit untuk dibuktikan. Dan karena itu yang diharapkan adalah kesadaran dari masing-masing pihak, terutama calon ketua umum, para calon ketua umum dan pemilik suara untuk bisa mengedepankan merit system ketimbang pilihan-pilihan pragmatis berdasarkan hitung-hitungan rupiah, kira-kira seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang dinamika itu sesungguhnya. Sebentar lagi, kalau tidak saya salah, ini sudah masuk ke paripurna ke-6 yang membahas tentang tata main atau aturan pemilihan calon ketua umum yang berjumlah 8 itu sampai sekarang masih tetap ada untuk kemudian bisa dilaksanakan pemilihannya. Apakah akan ada 2 putaran dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Kenapa hari ini kami memilih para ketua DPD tingkat 1? Karena posisi mereka sangat strategis. Sekali lagi, pemilihan ini bukanlah pemilihan untuk publik Indonesia, tapi pemilihan untuk publik Golkar, dan publik Golkar itu ada di tangan DPD 1 dan DPD 2 yang memiliki hak suara mereka untuk menentukan masa depan Golkar dengan memilih ketua umumnya. Dan bersama saya, di samping saya sudah ada pengamat politik Golkar sekarang, Bung Hanta Yuda. Sebelumnya saya perkenalkan, di sebelah kiri Bung Hanta Yuda adalah Ketua DPD 1 Partai Golkar Jawa Timur, Bapak Nyono Suharli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah beliau ada Pak Deddy Mulyadi, Ketua DPD 1 Jawa Barat. Bapak-bapak, selamat malam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ke Bung Hanta terlebih dahulu. Selama ini kan kita lihat konstelasinya lebih banyak dimainkan sama elit. Publik lupa bahwa sesungguhnya yang menentukan adalah DPD 1 dan DPD 2 bahkan gitu ya. Bagaimana Anda melihat soliditas, karena dalam pemandangan umum kemarin sejumlah DPD sudah menyebutkan secara letter nama yang mereka dukung. Ya, memang kalau bicara Munaslup di Golkar ini sebagai partai terbuka, dan sampai hari ini yang menariknya belum ada satupun kandidat yang bisa memastikan dia akan menang. Ya. Itu yang menarik, artinya ada kontestasi. Nah, betul Bung Alvito katakan, ini penentunya adalah di DPD. Kalau dari jumlah, dari bobot suara yang dimiliki DPD 1 dan DPD 2 sama-sama 1. Tapi dari keseluruhan DPD 1 itu 34, karena 34 provinsi. Ya. Karena itu penentu sesungguhnya itu adalah jumlah dari DPD 2. Betul. Cuma DPD 1 ini punya secara pendekatan kualitatif, dia punya daya, kekuatan mobilisasi politik kalau bisa dilakukan. Artinya bisa dilakukan secara mempengaruhi DPD 2 yang ada di bawahnya, misalnya bisa dibawa untuk mendukung salah satu, itu bisa. Misalnya contohnya Jawa Timur, ada 34 DPD 2, 38, itu sangat strategis, terbesar menurut saya dari semua provinsi, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh DPD 1 yang memiliki kerekatan terhadap DPD 2 untuk mendukung ke salah satu. Ya, kami mohon maaf masih ada kendala teknis. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana perbincangan Alvito Dinova Ginting terkait dengan dinamika Munaslup Partai Golkar yang ada di Bali saat ini. Kita tahu pada 2 tahun ini Partai Golkar terpecah karena konflik internal
dan hari ini menyatakan akan munaslup. Tetapi apakah munaslup ini nantinya benar-benar akan berakhir dengan rekonsiliasi seperti yang dimimpikan sebelumnya oleh Partai Golkar, ataukah malah akan menimbulkan perpecahan baru terkait dengan persaingan, apalagi sudah ada warna politik uang dan ada kericuan yang tadi kita sempat saksikan bersama. Kami akan segera kembali untuk melihat bagaimana perbincangan langsung dari arena munaslup di Bali. Kami segera kembali saat lagi. Pemetaan suara untuk calon ketua umum DPD 1 yang akan dipilih hari ini sudah semakin terlihat setelah klaim yang dilakukan tim sukses Setia Novanto bahwa 18 anggota DPD telah mendukungnya. Beberapa anggota DPD 1 Golkar juga mengutarakan dukungan mereka untuk Setia Novanto. Setidaknya 14 anggota DPD 1 telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Setia Novanto. Adapun ke-14 DPD tingkat 1 Golkar tersebut antara lain Banten, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Utara. Kemudian ada juga Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Selain itu indikasi bahwa sebagian anggota DPD Golkar telah menentukan pilihan mereka akan ketua umum Golkar yang baru juga terlihat dari pernyataan anggota DPD 2 Golkar Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Rita menyatakan bahwa dari 34 DPD di tingkat 1 Golkar, 28 DPD sudah menentukan dukungannya untuk satu calon, dengan pengakuan 14 DPD yang mendukung Setia Novanto sebagai ketua umum, serta adanya pertemuan yang dikabarkan dilakukan oleh Setia Novanto, Priyo Budi Santoso, dan Indra Bambang Utoyo dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Kemarin di sela munaslup, indikasi ada dukungan besar ke pencalonan Setia Novanto menjadi semakin kuat. Kita kembali ke Bali bersama Alvito Dinova Gintings dengan 3 narasumbernya langsung dari lokasi munaslup Partai Golkar di Nusa Dua Bali. Silakan Vito. Baik, terima kasih Indra. Mudah-mudahan tidak ada kendala audio dan masalah teknis lainnya. Saya mau ke Kang Deddy terlebih dahulu. Tadi jumlah DPD yang dibawahi ada 27 kabupaten. Pemilihnya paling banyak. Pemilihnya paling banyak pasti. Se-Indonesia. Betul. Artinya sangat signifikan ini kan pilihannya gitu. Nah kemarin Jawa Barat tidak secara definitif menyebutkan nama dari 8 nama itu. Kenapa? Yang pertama adalah konsepsi kita hari ini dalam munas ini lebih pada konsep gagasan. Karena konsep gagasan, maka gagasan kita jangan dipandang menjadi subjektif. Karena ketika dari awal sudah mengusung nama orang, maka semua orang akan memandang bahwa itu pesanan yang dibawa untuk membawa seorang kandidat. Tapi karena saya tidak menyebut nama, maka gagasan-gagasan ini bisa diterima dengan baik. Baik tentang gagasan konstitusi Pancasila yang harus kembali menjadi landasan konstitusi dalam bernegara kita, yang mengatur seluruh pasal dari ketuhanan sampai keadilan. Karena yang menjadi problem kita hari ini ngomong Pancasila dan kita mengalami sebuah tekanan psikologi tentang bahaya dari kanan dan kiri, tetapi kita lupa, kita lebih banyak berteriak menghadapi serangan yang bersifat fisik. Tetapi kita tidak secara konsisten Pancasila hidup dalam pasal-pasal kehidupan keseharian kita. Oke. Nah, sebentar. Begitu juga Jawa Timur. Jawa Timur Pak Nyono juga tidak menyebutkan nama secara definitif dalam pandangan umum. Kalau Jawa Timur sudah menyebutkan nama karena beberapa minggu yang lalu. Oke. Bakal calon ketua umum ini ada gerak ke Jawa Timur hampir semua. Oke. Dalam penyampaian visi dan misi. Memang Jawa Timur dan teman-teman DPD juga melihat yang pertama adalah masalah cinta tanah air. Dalam cinta tanah air inilah yang memang sering didengung-dengungkan dari salah satu bakal calon kaitannya dengan dasar-dasar Pancasila. Sila pertama sampai ke bahkan kaitannya dengan komunikasi yang paling baik itu ada dan sama. Berarti Jawa Timur mengarah kemana? Kalau Jawa Timur karena DPD 2 sedang mengadakan rapat dan pleno ketua dan sekretaris mengarah satu nama nomor 2. Nomor 2. Setia Novanto. Oke. Pak Setia Novanto.
Oke. Dan itu tidak dilakukan oleh Jawa Barat. Iya, karena kan kita di Jawa. Karena kita gini, Kang Deddy, kita membaca roots nih. Kang Akom itu berasal dari Jawa Barat. Pak Nov itu berasal dari Jawa, ya pernah tinggal di Jawa Timur dan dekat dengan Jawa Timur gitu. Karena sejak awal kan kita lebih berfokus pada melaksanakan Munas ini dengan baik. Kemudian juga sistem yang kita perjuangkan adalah sistem yang demokratis. Sehingga perjuangan kita tidak mengarah pada orang per orang, tapi mengarah pada demokrasi misalnya di Golkar dengan sistem pemilihan tertutup. Nah, kalau saya sudah sebut nama dari awal, oh berarti takut terbuka. Pemahamannya seperti itu. Padahal nama sudah di kantong ya? Ya. Nama sudah di kantong? Di hati. Di hati. Kamu nyebut kantong sensitif sekali ya soal kantong ya. Tapi pertanyaan saya begini, apakah semua DPD 1 sama pilihannya dengan DPD 2 sama pilihannya dengan DPD 1? Ya secara prinsip bisa saja kalau di bilik suara berbeda. Oke. Karena kan kita Dan tidak ada keharusan? Ya tidak ada bisa kontrol orang ketika di bilik suara. Betul. Tetapi visi yang kita sampaikan, orientasi tentunya kita sampaikan apa yang menjadi pilihan terbaik kita Dan sama? Untuk membawa partai Golkar ini. Dan sama, kira-kira seperti itu? Ya, pengarahan kita sampaikan untuk membawa partai Golkar ke arah yang lebih. Oke. Kalau Jawa Timur pasti sama, semuanya milih Setia Novanto. Kita sampaikan sama itu juga besar. Karena di dalam pembahasan melalui rapat, rapat yang ada kebebasan untuk musyawarah mufakat kita lakukan. Setiap ketua dan sekretaris DPD 2, 38 kabupaten kota ini semuanya sama mengarah ke sana. Sehingga kita hanya dorong aja. Oke. Karena musyawarah mufakat. Tapi sekali lagi sebenarnya sama Kang Deddy juga kan? Cahyoto Nyono nggak memastikan bahwa semua pasti memilih itu karena di bilik suara rahasia hanya milik saya dan Tuhan kan kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan sama. Saya berdoa mudah-mudahan sama. Oke, Anda melihat fenomena ini seperti apa sesungguhnya? Karena kedaulatan itu sesungguhnya ada di tangan DPD 2. Karena kedaulatan ada di pemilik suara, DPD 1, DPD 2, prinsip utamanya menurut saya untuk menjaga kualitas demokrasi itu pilihannya itu harus otonom dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luarnya. Karena itu pemilihan tertutup relatif bisa meminimalisir secara psikologis misalnya ada pengaruh dari eksternal, dari luar. Nah, meskipun tadi Pak Yono mengatakan ada kemungkinan kesamaan, ya pasti ada karena tiap hari bersama kan, DPD 1, DPD 2 dan satu provinsi, begitu juga Jabar. Tetapi ketika sudah di bilik suara, sudah tertutup juga kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Jadi lebih dinamis, menurut saya lebih menarik. 7 jam misalnya prosesnya semua akan menunggu. Berbeda kalau terbuka, harus berdiri dan sebagainya, sudah bisa ditahu komitmennya seperti apa sehingga bisa dikontrol. Yang kedua menariknya, tadi karena Bung Alvito tadi sindir soal Jawa Barat, Jawa Timur. Dalam sejarah Golkar era reformasi itu ketua umumnya selalu dari luar Jawa. Betul. Nah sekarang ini calon ketua umumnya yang terkuat dalam pandangan adalah kita Jawa semua, Timur dan Jawa Barat. dari Jawa, dari Pulau Jawa. Jadi ada yang baru dari Golkar menurut saya kali ini, kemungkinan besar ketua umumnya memang berasal dari Pulau Jawa. Sekaligus juga memang jadi PR buat Golkar karena setelah reformasi Jawa itu kayaknya sulit ditaklukkan. Karena daerah-daerah luar Jawa, apalagi di timur, Sulawesi, Kalimantan itu memang basisnya Golkar. Betul. Beda dengan Jawa. Jawa misalnya Jawa Tengah itu kan bukan basis Golkar, sehingga harus memang tantangan bagi Golkar. Ini peluang sekaligus tantangan. Tapi paling tidak saya perlu mengatakan bahwa fase konflik Golkar itu ini titiknya udah selesai. Kecuali kalau ini tidak tuntas, artinya memunculkan konflik baru. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini konsolidasi dan tentu terpilihnya kandidat A, kandidat B, kandidat C ada konsekuensi nantinya dengan wajah Golkar ke depan, tetapi juga secara umum juga ada kesamaan dari semua nama-nama itu. Mari kita bicara tentang politik uang atau money politik. Tapi nanti kita bicaranya, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kembali, saya bicara tentang politik uang tadi.
bahkan kalau misalnya kita bilang nggak ada politik uang tuh kayaknya kok agak-agak ya senyumnya seperti Bung Hanta seperti inilah gitu, senyumnya agak ditahan Pak gitu. Fadel bilang naif. Iya naif Kalau begitu. bilang Benar begitu. Dan bagaimana kemudian kontrol politik uang ini bisa mempengaruhi pilihan? Bapak silahkan. Kang Pak Jarod. Sampai malam ini tidak ada yang baru. Jadi kita memilih ketua umum ini dari hati nurani, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Jadi nggak benar 700 sampai 1 miliar satu suara. Tidak benar. Seandainya saya punya hak suara kan gitu ya Mas ya? Bagaimana Kang Deddy? Saya kan katakan pilihan di hati. Sampai pertama saya datang ke sini, sebelum datang ke sini sampai hari ini, saya nggak ada. Tapi faktanya begini, beberapa kali kita dengar ada pertemuan Uluwatu, kemarin tadi malam juga ada pertemuan ini, tujuannya adalah melakukan penggalangan-penggalangan, dan biasanya penggalangan itu aromanya harum gitu. Kita pernah mengikuti pertemuan-pertemuan apapun ya, kecuali ruang rapat sidang dan ke tempat saya nginap. Dan saya lebih banyak baca buku sekarang itu dan melakukan konsolidasi pada teman-teman tentang pemetaan Golkar ke depan dan penyampaian visi-visi. Ini yang lagi diperkuat oleh kita semua di Jawa Barat. Kemudian pertemuan yang di dalamnya doang segala macam kita tidak pernah ada melakukan itu khususnya Jawa Barat. Tapi Pak Fadel bilang begitu ya tadi, benar ya? Ya, selain Walaupun sulit menyampaikan ke dibuktikan, media, pasti. sempat ngobrol dengan saya sama Apa bunyinya? kecil, beliau mengatakan bahwa ditemukan banyak cukup terjadi, tetapi sulit juga membuktikan. Iya, iya. Candaan beliau gini, mungkin caranya udah canggih, jadi sulit membuktikan. Tapi begini, ini bukan khas Golkar saja sebenarnya, juga terjadi berbagai macam partai politik, tetapi memang stigma terkuat itu berada di partai Golkar. Faktor ini, faktor politik transaksional, faktor keterpilihan seorang karena faktor uang itu cukup kuat. Kecuali memang misalnya Golkar beranjak melakukan perubahan besar, itu tidak ada. Mari kita baca historical data deh. Di 2004 dan 2009, 2014 kan agak-agak abnormal kan, jadi kita tidak hitung lah 2014 begitu. Tapi 2004, 2009 faktor itu sangat iya, kebetulan penting. saya melakukan riset tentang Golkar ya, transformasi dan sebagainya. Ada dua variabel yang sangat menentukan. Di luar saya setuju ada politik gagasan dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya nanti ada dua yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor tadi, faktor uang, Gizi. Gizi. Yang kedua adalah kemungkinan adanya intervensi eksternal. Eksternal itu yang Bisa paling bisa pemerintah melakukan itu? adalah kekuasaan. Oke. Jadi saya tidak menggunakan istilah pemerintah, Ya. tapi kekuasaan. Ada aktor yang berada di lingkar Kekuasaan. penting kekuasaan itu melakukan hal ini. Dan di Bali, ketika Pak Yusuf Kala mengalahkan Pak Akbar Tanjung, kita ingat beliau adalah wapres. Ya. Jadi tidak perlu kita diskusikan lagi dukungan penguasa ke siapa gitu. Ya. Dan itu juga terkonfirmasi kekuatannya tentu secara logistik juga lebih kuat di sana. ya. Meskipun sudah terkonfirmasi, Pak JK mengatakan itu punya saya sendiri. Ya. Problem. Yang kedua, di Riau hal yang sama juga Pak Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri. Ya. Meskipun tidak secara tersurat terbuka, kecenderungan pemerintah memang lebih ke Pak Abu Rizal Bakri. Karena Pak waktu Surya itu Pak sempat mengatakan ingin di luar pemerintahan sebagainya untuk dan Pak seimbang. JK adalah kompetitor dari Pak SBY Pak waktu SBY dan lebih berada di kubu Pak Surya Paloh pada saat itu. Nah, dua faktor itu memang menjadi faktor penting, ditambah yang ketiga kemampuan masing-masing Gizi. kandidat selain gizi dan intervensi kekuasaan tadi, ada kemampuan melakukan mobilisasi. Jadi faktor-faktor pengaruh DPD 1 terhadap DPD 2 itu juga penting ya. Dengan apa pendekatannya ya beda-beda. Nah, makanya aktualisasi dari itu semua, DPD 1 Jawa Timur melakukan apa kepada DPD 2? Apakah dalam atau memberikan ruang? Silakan Anda menentukan pilihan Anda. Dalam hal program, wajar dong kalau dari bawah masyarakat yang didengarkan itu bagaimana masalah kesejahteraan, sehingga Ini kaitannya sama uang? bukan program. Jadi program kaitannya seperti dana desa yang sudah pemerintah luncurkan. Ini bagaimana Golkar tanggapannya? Maksud saya begini, Bapak sebagai ketua DPD 1 melakukan induksi ke power gitu kepada DPD 2 seperti apa sih? Kita tidak melakukan wadai. Asas musyawarah mufakat ini yang kita bawa. Komitmen kita Artinya mereka bisa memilih siapa saja walaupun DPD 1 mengatakan Setia Novanto.
ikut, silakan. Tapi pada saat pembahasan itu semuanya ke arah ke sana. Saya hanya mengawal Tapi saja. silakan itu menjadi kata kunci. Kang Deddy Iya. juga begitu. Yang pertama adalah secara umum para ketua DPD 2 hari ini di SK kepemimpinan saya yang baru itu rata-rata sekarang menjadi pengurus DPD 1. Karena rata-rata secara umum mereka menjadi pengurus DPD 1, otomatis pembangunan visi, pembangunan karakter, bahkan hari ini kita lagi menggagas tentang Partai Golkar, separtai-partai gagasan di Jawa Barat, itu menjadi kunci utama. Sehingga proses komunikasi politik, kohesi politik, dan culture politik yang kita bangun, sehingga frame-frame yang bersifat material menurut saya dikesampingkan. Karena kader Golkar itu memiliki nalar dan rata-rata memang punya kemampuan ekonomi yang mapan di daerah-daerah masing-masing. Tapi kan uang kan nggak pernah ditolak ya. Tapi saya sering Gimana? memetakan pemilih Golkar itu ada 4 karakter pemilih suara. Satu, saya setuju tadi, ada pemilih harus kita akui yang memilih karena dengan hati nurani, Idealisme. dengan gagasan, idealisme. Tetap pasti ada itu. Yang kedua, Ini yang pemilih sudah kita di bahas. Munaslup ini ya. DPD 1, dalam DPD konteks 2, kongres di ya. Munas dan Munaslup. Yang kedua adalah motif ekonomi tadi, Ya. yaitu karena sifatnya transaksional, gizi. Ya. Dan yang ketiga adalah komitmen deal negosiasi terkait motifnya adalah posisi, power. Jadi kalau dia terpilih tetap jadi ketua DPD, tetap pimpinan DPRD, atau bisa dibawa ke DPD. Itu juga Dan transaksional dan sih sebenarnya. Transaksional, tapi masih mending lah saya pikir untuk Iya. kalau Alvito saya menang nanti Mas Alvito jadi waketum. Betul. Itu menurut saya masih wajar lah. Masih masuk akal ya. Dan yang keempat adalah motifnya lebih pada legal protection, jadi perlindungan hukum. Karena banyak kepala daerah juga Bermasalah. kan. Di sana. Ya itu juga kalau ketua umumnya ini paling tidak ya bisa aman lah, diprotek dan sebagainya. Mana yang paling banyak? Orang kan selalu melihat nomor 2 lah yang kebanyakan yang ada di sini gitu. Ya kalau saya ditanya berharap yang nomor 1. Ya. Yang memilih karena gagasan, Karena tadi, idealisme. yang karena idealisme kita ingin dorong partai-partai yang dorong itu, tapi bahwa realitasnya itu kan idealitas negara, realitasnya kadang memang tidak selalu sama dengan idealitas, tetapi tetap harus kita dorong. Silakan. Ya kalau melihat beberapa pemimpin partai ini harus memiliki kesempurnaan di Golkar itu. Yang pertama kecerdasan. hanya punya Tuhan kan? Bukan, kesempurnaan itu kesempurnaan dalam artikulasi figur kader. Kecerdasan dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi, dan tentunya memang dukungan kekuasaan. Karena 3 kali periodisasi Golkar mengikuti Munas, itu di dalamnya selalu yang didukung oleh kekuasaan yang menang. Sampai sejauh ini kayaknya Setia Novanto yang punya kedekatan itu yang nomor 3 itu. Bagaimana tanggapannya? Juga kan sama-sama didukung oleh kekuasaan. Oke, kami akan bahas lebih dalam lagi. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya bisa. Baik, kita kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita bicara soal pengaruh kekuasaan. Pak LBP itu ternyata beberapa hari ini ada terus di Bali. Bahkan kemarin itu mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa calon ketua umum. Saya tidak tahu sampai turun ke DPD 1 atau DPD 2 juga. Concern yang sama juga ditunjukkan oleh Pak Yusuf Kalla yang sangat concern dengan Partai Golkar gitu ya. Nah, apakah ini dicermati oleh DPD dan apa tanggapan Bapak sekalian terkait dengan ini? Karena kan sebenarnya secara de facto mereka ada di luar struktur sebenarnya. Yang pertama adalah dan Pak JK itu menunjukkan kedua-duanya mencintai Golkar. Karena kedua-duanya mencintai Golkar, dia meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya bagaimana Munas selesai. Bukan kalau letternya bilang punya kepentingan terhadap Golkar. Kepentingan itu membesarkan, karena punya kepentingan. Kedua kutub ini nanti bersama membesarkan Golkar, dan itu kan bagus. Dibanding Golkar dicuekin, dia Munas tidak ada yang perhatikan. Rasanya sih dua-duanya kutubnya berbeda, agak beda kutubnya. Gimana Pak? Jadi kalau menurut saya merasa terima kasih bahwa beliaunya dibesarkan di Golkar. Masih ada kepedulian untuk memerhatikan Golkar. Artinya beliau-beliaunya ini memohon ya agar Golkar ini betul-betul Golkar yang diharapkan, Golkar yang modern. Publik tidak membaca seperti itu loh Pak. Ya publik ya. Tapi saya sebagai kader beliau-beliaunya ini saya merasa terayomi. Ada Pak JK, ada Pak Luhut, ada Pak ARB, ada Pak Akbar Tanjung. Ini saya potong saya dulu. senang. Bicara soal
Ketua Dewan Pembina. Ini kan sesuatu yang baru juga dan katanya siapapun yang jadi ketua umum, ketua Dewan Pembina adalah Pak Abu Rizal Bakri dan itu akan menjadi turun-temurun. Siapa yang menjadi ketua umum sekarang nanti akan jadi ketua Dewan Pembina dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Bapak? Kan ini kan sebenarnya eranya era otonomi nih. DPD 1, DPD 2 ketimbang kemudian dititahkan oleh pembina yang ada di pusat. Bahwa itu kan bagian dari orang yang dituakan di dalam partai dan itu diperlukan dalam sebuah partai. Walaupun Zaman Pak partai Harto tidak seperti itu. Dewan Pak Harto juga Dewan Penasehat, Dewan Pembina Pak Harto. Dewan Pembina itu memberikan arahan yang sangat definitif Nah, terhadap apa yang kalau dilakukan Dewan Pembina sekarang tentunya memberikan kontribusi bagi partai dan kemudian bisa jadi memberikan telaah-telaah positif bagi partai. Dan itu kan hanya ada struktur di tingkat pusat. Di tingkat provinsi cukup Dewan Pertimbangan. DPD 1 tidak berpikir itu akan sampai menjangkau DPD 1. Sudah ada di ADR itu hanya untuk di pusat aja Dewan Pembina dan Dewan untuk di provinsi Dewan Pertimbangan, di kabupaten Dewan Penasehat. Nggak ada problem dengan itu semua. Bagaimana Pak Yono? Ya, saya merasa senang dengan adanya Dewan Pembina karena seandainya ada konflik ya, itu cukup Dewan Pembina yang bisa menyelesaikan. Artinya tidak masuk ke ranah yang lainnya. Sehingga Kalau kasus Ancol dan Bali iya, kemarin, kalau ada Dewan Pembina cukup diselesaikan di Dewan Pembina. kalau Dewan Pembinanya kemudian saling berkonflik bagaimana? Ya, mudah-mudahan harapannya itu. Ketua Dewan Pembina. Ya, saya akan ada dua nanti struktur kekuasaan di Golkar, di DPP-nya, di pusat ya. Kalau dulu ketua umum itu sangat powerful, sekarang paling tidak ada dua institusi yang akan, kalau saya baca tadi, salah satu kewenangannya Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis bersama ketua umum ya, termasuk salah satunya menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Golkar dan keputusan yang lainnya. Sehingga akan dua. Jadi sangat mungkin nanti dinamikanya ada dua struktur kekuasaan yang berada di dua kutub nanti kalau ketika berbeda. Tapi kalau ketika sama ya saling menguatkan, tergantung dinamikanya seperti apa nantinya. Oke. Dan Anda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang Ada dua, dari dua perspektif. Dia bisa saling menguatkan karena misalnya Dewan Pembina bisa mengayomi dan seterusnya, atau sebaliknya, potensi sebaliknya. Saya tidak mau membandingkan dengan partai lain, tapi ketua Dewan Kehormatan, kemudian ada ketua umum cukup menimbulkan turbulensi baru. Ketika misalnya apa yang diinginkan oleh ketua umum berbeda dengan ketua Dewan Pembina. Jadi ini hal yang baru dari Golkar. Beda dengan Watim Dewan Pertimbangan ya. Beda juga dengan Dewan Penasehat dan sekarang ada struktur baru Dewan Pakar. Sebenarnya ketua Dewan Pembina itu lebih tegas daripada Dewan Pertimbangan yang agak malu-malu sebenarnya posisi kalau itu. Dewan Pertimbangan tidak punya kewenangan sebenarnya untuk kebijakan ya. Dia hanya memberi pertimbangan. Kalau DPP-nya nggak mau pakai itu nggak ada ikatan. Tapi kalau sekarang wajib melibatkan ketua Dewan Pembina kalau saya baca tadi. Sehingga ini Dewan Pembinanya kuat. Posisi Golkar Reformasi kali ini tadi juga sudah disahkan kabarnya Dewan Pembina ini struktur baru dalam struktur kekuasaan di Partai Golkar. Baiklah Bapak, terutama Kang Deddy sama Cak Nyono ini saya tidak mau lebih lama lagi mengganggu karena malam ini mereka akan membuat sejarah untuk Golkar akan memilih satu orang ketua umum yang kemudian akan membuat sebuah pemerintahan dalam tanda kutip baru dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang sudah dua tahun ini sebenarnya terturbulensi oleh badai internal dan eksternal. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Mas Hanta, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Indra Maulana di Jakarta. Indra. Ya, baik, terima kasih Alvito Dinova Gintings dari Nusa Dua Bali. Kita harapkan memang nanti hasil dari Munas ini tidak seperti Munas-Munas sebelumnya yang kemudian akan muncul partai baru atau anggota yang keluar dari Partai Golkar ini.